yang kita kerahkan untuk melaksanakan ketaatan kecuali semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi min rahmatillah, termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sesuai dengan apa yang didahulukan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan wa min rahmatillah an waffaqaka wa nasabahu ilaih. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan kita taufik, tapi yang mendapatkan nama kita. Contohnya, siapa yang memberikan kita kesempatan untuk kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid, menuju majlis, menuju maulid, majlis dzikir atau majlis taklim dan sebagainya, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah? Siapa yang mendapatkan ganjaran? Siapa yang mendapatkan keutamaan? Siapa yang mendapatkan nama, mendapatkan sum'ah khair? Kita. Kalau kita mau gambarkan, secara hal dunia, seumpama ada seseorang, kalau seumpama ada seorang anak kecil sama orang tuanya, sama sang ayah. Sang ayah ketika ingin beramal, ketika sang ayah ingin infak misalnya, dia menyerahkan harta tersebut yang akan diinfakkan kepada si anak dengan tujuan apa? Membekali si anak atau memberikan pelajaran kepada si anak bagaimana cara berinfak. Nah, nih dikasih uang sekian, lapor aja ya, supaya ngajari si anak ini beramal. Ini anak, lapor aja ya. Hakikatnya sama, uangnya bapak. Yang infak siapa? Yang infak bapak. Sedangkan si anak ini cuman suruhan. Si anak ini cuma perantara, si anak ini cuma bidan. Kalau dalam janji bidan, si anak dengan proses diambil uang itu, dia berangkat menuju jalan, dia masuk. Seumpama ada seseorang yang melihat si anak ini berinfak, yang dapat sum'ah, yang dapat pujian, misalnya kelihatan orang, oh anak Islam positif, lomani, dermawan, yang dapat nama dia, padahal dia cuma pesuruh, dia cuma penyalur. Hakikatnya abangnya walillahi ta'ala. Hakikat kita di dunia ini, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa aku walillah masallallahu alaihi. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah tabarakallah, hadir yang hadir banyak dan sebagainya, semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di luar sana, walaupun dalam malam-malam yang penuh anugerah semacam ini, saudara-saudara kita sama umat Islam, sesama umatnya baginda Nabi SAW, mereka sudah berbeda. Masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka masih sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kesibukan mereka, enggan untuk melangkahkan kaki mereka demi mendapatkan anugerah rahmat, maghfirah, inayah, hifz dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang sudah kacau balau, zaman yang sudah mengerikan, zaman fitnah yang dikatakan dalam satu riwayat taj'alul halim hayran, menjadikan orang yang halim, yang sabar, yang tabah pun bingung. Saking dahsyatnya zaman sekarang. Zaman sekarang zaman media sosial. Makanya kita yang sering kita wanti, media sosial ini ibarat silah dhu haddain, belali berkata dua. Ketika kita arahkan kepada hal yang positif, bisa. Kita arahkan kepada hal yang negatif pun bisa. Dan di media sosial, kita tidak mau mengatakan kita tidak mau mengurus masalah politik, kita tidak mau mengurus masalah apa dan yang apa. Cuma, apapun masalah yang terjadi di dunia saat ini, di negara saat ini, kenapa ketika berusaha ada yang bilang pengalian isu ini dan sebagainya, tapi yang menjadi tanda tanya besar. Kalau mau kita katakan pengalian isu atau menutupi sesuatu yang besar dan lain sebagainya, yang menjadi tanda tanya besar, kenapa harus agama dijadikan korban? Kenapa agama Islam agama baginda Nabi SAW yang dijadikan sebagai samsak, yang dijadikan korban, yang dipanasi, yang diinjak-injak? Sekarang agama kita, agama Islam, agamanya baginda Nabi SAW, yang diperjuangkan oleh baginda Nabi SAW dengan keringat dan darahnya sedang diinjak-injak oleh siapa? Lagi saudara-saudara kita sama umat Islam. Itu yang miris di zaman sekarang.
Kita lihat di media sosial banyak masalah ini masuk diangkat-angkat, diviralkan, padahal tidak ilmiah sama sekali. Kita tidak mau bahas satu persatu panjang. Antum sudah insya Allah antum lebih tahu dari kita. Masalah ini belum selesai, dipanas-panasi, dan lain sebagainya. Yang kesian siapa? Orang awam dari golongan umat Nabi SAW. Orang awam yang tidak punya dasaran ilmu, yang tidak punya bekalan ilmu, yang tidak punya pengetahuan tentang syariat baginda Nabi SAW, kemakan dengan fitnah. Mikul arus fitnah. Makanya zaman sekarang kalau kita gambarkan fitnah yang ada ini ibarat banjir bandang. Ada orang yang berusaha untuk kasaran kuat-kuatan berdiri di atas terjangan arus itu, akan meliti. Terus gak usah kuat-kuatan, lebih baik menghindar. Tapi zaman sekarang gak iso menghindar. Ada satu riwayat, mungkin pernah mendengar riwayat tersebut dari Al-Habib Shalih Al-Fos. Ada satu riwayat yang menceritakan menceritakan bahwasannya di akhir zaman itu fitnah itu kalmakoh. Fitnah itu ibarat wallahu a'lam ala sihhat riwayat wa ta'ala. Fitnah itu ibarat hujan. Sebagian ulama mentafsirkan atau mengarahkan penafsiran pentakwilan apa riwayat tersebut kepada siang. Sekarang kalau misalnya di Malang hujan rata seluruh malam, misalnya hujan seluruh malam, semua malam kena teles. Sinyal juga seperti itu zaman sekarang. Sinyal itu semua tempat, semua daerah sudah terjangkit sama yang namanya sinyal. Sedangkan sinyal ini membawa berita positif, berita negatif. Al-Fakir cerita sedikit waktu Al-Fakir beberapa bulan, mungkin 2 bulan yang lalu, terus bahkan di Syawal, Al-Fakir diundang ke salah satu muridnya Habib Ihya Ulumuddin yang ada di Papua. 4 hari 5 hari di situ. Di hari terakhir Al-Fakir diajak ke satu daerah namanya Komaku. Daerah Komaku. Daerah ini penduduk asli, sedangkan Islam di sana itu minoritas. Sedangkan di daerah Komaku ini, kalau saya Komaku namanya, di situ kebanyakan masyarakat mu'alaf. Kemudian Al-Fakir datang ke situ setelah asar, mengisi tausiah sedikit dan lain sebagainya, sharing dan lain sebagainya. Kemudian Ustadz yang membawa Al-Fakir ini, dia membuka sesi tanya jawab. Salah satu jamaah, ini Al-Fakir ketika ditanya suatu pertanyaan sama beliau, sama jamaah ini, kaget gak kaget? Beliau tanya, ini daerah Papua, ujung Indonesia, wis separuh ini wis pindah negara. Papua, ujung Indonesia, di daerah yang terpencil, sing sinyal Solo, sinyal apa itu? Al-Muhim, sinyal Solo, penduduk yang terpencil di tengah hutan dan lain sebagainya, banyak mu'alaf. Salah satu jamaah tanya, maaf, anak ini tidak meragukan dan lain sebagainya. Cuman anak baru buka YouTube beberapa hari yang lalu, anak dapatkan polemik masalah polemik ini dan sebagainya. Al-Fakir kaget gak kaget? Kagetnya apa? Sampai daerah terpencil seperti ini pun terjangkit sama virus yang sudah menyebar luas di media sosial. Kagetnya zaman sekarang, zaman media sosial. Al-Muhim, di situ kita mau bahas banyak lebar ini. Alhamdulillah kita jawab. Dia mengatakan, saya ini tidak meragukan sama sekali, cuman saya ingin jawabannya. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban yang pas dan sebagainya. Alhamdulillah, itu masalah pertama. Masalah belum selesai, masalah ini muncul lagi masalah. Ya bukan banyak sebetulnya. Masalah aneh-aneh, orang aneh-aneh ngaku ini dan lain sebagainya, ngomong ini, ngomong itu dan lain sebagainya. Itu bukan, orang kadang netizen nanggapinya ada ODGJ selesai. Kalau mungkin, maaf, orang gila dan menyangkut masalah agama terserah. Yang urusannya urusan sendiri-sendiri. Tapi yang menjadi masalah, dia membawa-bawa masalah agama, merusak masalah agama, dan dia ditokohkan oleh masyarakat. Apapun yang dia utarakan, bagi orang yang mengikutinya itu adalah suatu sabda, suatu
apa istilahnya suatu omongan yang pasti benar dan sebagainya. Yang kena siapa? Umatnya kan Nabi SAW. Itu juga pegang buat kita, siapapun kita. Kalau kita mengaku kita sebagai umat yang menjadi Nabi SAW, kita paling tidak kamu butuh aku. Lah, bagi Nabi SAW, apakah pernah sesekali bagi Nabi SAW, wes kudu aku? Tidak. Siapapun umat manusia dipikir yang dibagi Nabi SAW. Umat sampai ketika bagi Nabi SAW mendekati ajal beliau, ketika beliau akan intakal rafiqil a'la, apa yang dia dahulukan? Apa yang dia sampaikan? Umati, sing dipikir umati. Kalau kita ingin menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi SAW, kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang dicintai oleh baginda Nabi SAW, paling tidak kita peduli dengan sesama umatnya baginda Nabi SAW. Dengan cara apa? Minimal kita mendoakan mereka. Makanya diceritakan oleh sebagian ulama, termasuk sesuatu amalan yang ganjarannya besar ketika kita mau mendoakan umat yang kanjeng Nabi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Itu suatu kalimat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummati sayyidina Muhammad. Umatnya baginda Nabi. Kalau peduli seperti itu, insya Allah akan mendapatkan suatu ganjaran berkat kanjeng Nabi. Oh, kalau suatu doa aku sampai minimal jangan menjadi kompor, jangan menjadi kayu bakar. Fitnah yang sudah berkorban itu jangan ditambahi bensin, cekat tambah mulut. Nah, orang zaman saya kan paling enak dari netizen, komen sakar ini, gak peduli dengan efek yang ditimbulkan dengan komentar yang dia utarakan. Yang menjadikan kita ini sedih apa? Kenapa harus agama Islam? Agama kita yang dijadikan sebagai korban. Nasallallahu alaihi wasallam sekarang zaman mengerikan. Oh, itu kan masalah sepele, bukan sepele. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya barang siapa yang meremehkan para malaikat, hukumnya bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Bisa menjerumuskan malaikat dibuat mainan, malaikat bidadari dibuat mainan dan sebagainya. Nasallallahu alaihi. Kembali semuanya ketika kita mendengarkan masalah-masalah seperti itu kita poin yang kita raih apa? Nikmat hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Dan alhamdulillahnya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan nikmat hidayah. Dan kita alhamdulillahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan akal yang waras. Nah, wis gak waras malah dengar ambil ngomong sebagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ifadna wa iyyakum. Belum salah satu ada masalah lagi. Beberapa minggu yang lalu saya dapat apa namanya? Maktab dapat video. Orang meneng nggak bisa tuh coba. Oh meneng ngaku nggak bisa tuh coba. Kita nggak mau jelas ini dan sebagainya. Allah yang tidak boleh mudah-mudahan cepat disadari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang mengikutinya. Cuma ada suatu pelajaran yang atau yang Al-Fakir penting dari cerita di video tersebut. Ketika diwawancarai, dia ini cerita pada tahun 2005 dia tengah sholat tahajud. Masya Allah, berarti ketika dia cerita dia sholat tahajud malam hari, di tengah ibadahnya, di tengah sujudnya kalau tidak salah, dia mendengarkan seruan, dipanggil-panggil 7 kali, ya 7 kali. Habis itu kan innaka minal mursalin, innaka nabi Isa habibullah. Ente sekarang tak kasih tugas untuk meluruskan ajaran agama ini. Kurang lurus kok, ngomongnya sih diluruskan untuk ajaran agama ini. Ceritanya dia mengingatkan Al-Bagir kepada ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diperlihatkan di depannya cahaya yang sangat terang. Dalam cahaya itu muncul suara, ya Abdul Qadir ana rabbak, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Dalam cahaya
wong awam kan waduh setiap mujizat. Ana rabbak, kelas wasal kama wasal. Ente sudah derajatnya ente sudah tinggi, ganjarannya ente sudah terlalu banyak, amalannya ente sudah top. Mulai saat ini gak perlu lagi sembahyang, gak perlu lagi ibadah, gak usah takut, semua hal yang haram halal buat kamu. Bisa kamu kerja, ngambil batu, itu apa? Dilempar sama batu, cahaya itu dilempar batu sama siapa kerja. Ihsa ya la'in atau idhab ya la'in, moncakran turun ampun. Lempar pergi, wahai makhluk yang bilang, serta merta cahaya itu berubah menjadi asap. Jadi asap sambil terdengar suara ketawa, kemudian bertanya dalam sekitar. Baik, bertanya masalah kita selesaikan masalah. Bertanya masalah Kok bisa tahu engkau bahwasanya aku ini setan? Padahal aku sudah berhasil menyesatkan 70 orang ahli ibadah dengan cara ini. Iya, sama aku katakan iya. Padahal itu bagian Nabi SAW, orang yang paling mulia, ibadah yang paling top dan lain sebagainya. Singkatnya, beliau tidak ada ceritanya meninggalkan ibadah wajib dan tidak ada ceritanya Rasulullah melakukan sesuatu hal yang haram. Aku siapa? Nah, ini perbedaan antara orang alim sama orang ahli maksiat, orang ahli ibadah top. Ini perbedaan. Jadi sebetulnya ada kaitannya sama Asyura. Seorang kalau mau bahas masalah Asyura, semua kajian insyaallah Asyura semua bahas palingnya dia soal Asyura di sangat dikatakan. Ayo kita bahas sedikit masalah Asyura. Kita tahu Asyura suatu malam yang besar, malam yang anugerah yang besar, dan dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib. Tapi ketika puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura dihapus kewajibannya, kemudian berubah menjadi sunnah. Walaupun situ ada pembahasan usul fikih panjang, kita tidak membahas. Dan dikatakan som Asyura yukafir sana, menebur dosa setahun. Sedangkan puasa Arafah menebur 2 tahun. Kenapa kok Arafah 2 tahun, sedangkan Asyura setahun? Dikatakan sama ulama, karena Yom Asyura Yom Musa, wa Yom Arafah Yom Muhammadi. Kalau Yom Arafah itu kaitannya sama baginda Nabi SAW, sedangkan Asyura kaitannya sama Nabi Allah Musa. Makanya baginda Nabi lebih afdal daripada Sayyidina Musa, walaupun semuanya Nabi. Tapi kalau segi ketinggian derajat baginda Nabi SAW lebih utama daripada Nabi Allah Musa. Oleh karena itu, Som Arafah lebih afdal atau lebih besar ganjarannya atau lebih utama dalam takfirnya, dalam peleburannya daripada Yom Asyura. Dan Yom Asyura ini adalah suatu hari yang sangat diagungkan, bahkan bukan cuma kalangan orang Muslim. Orang Yahudi pun mereka mengagungkannya, sebagaimana yang diceritakan ketika baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura, di hari Asyura. Ketika ditanya, di mana sih? Ayyom hada, hari apa sekarang? Hada yawmun najjallahu Musa min Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Fasumna syukran lillah. Maka kita berpuasa untuk menunjukkan atau mengapresiasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi SAW? Nahnu haqqu minkum bi Musa. Kita yang lebih berhak daripada kalian terhadap Sayyidina Musa. Kenapa? Karena kita yang sejalan dengan Nabi Allah Musa. Sedangkan kalian ada tahrim, puasa, orang Yahudi puasa, iya. Umat-umat sebelum kita pun mereka punya kewajiban berpuasa. Cuma puasanya itu berbeda, tata caranya berbeda dengan kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sebelum kalian diwajibkan untuk berpuasa. Dan bukan cuma Sayyidina Musa yang mendapatkan anugerah besar di hari ini. Sayyidina Musa mendapatkan
keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Nuh ketika melandas atau bertepi kapalnya di Tursina. Itu juga dikatakan Yaum Ashur. Sayyidina Adam tiba alaihi Yaum Ashur. Juga Sayyidina Adam diturunkan taubatnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa mengatakan Sayyidina Adam berdosa. Tidak bisa mengatakan bahwasanya itu adalah suatu maksiat. Loh kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman dalam Qur'annya, wa asa Adam rabbah. Kalimat maksiat di Quran. Tapi dikatakan sama ulama, innallaha yukhatimu man syaa bima syaa. Allah Maha berhak untuk mengatakan apapun terhadap siapapun. Mereka semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak berhak ikut-ikut. Nek jadi orang Arab, orang Mekah, Makawi, mengatakan aku ala wadi wala ardu an yakulu ahaduhum amin. Aku ketika aku mendoakan jelek kepada anakku, aku tidak rela ketika ada seorang yang mengamini. Dia anaknya bodik, dan sebagainya, gemes bapaknya. Oh, dan kok tiba, kalau sih amin, saat itu. Kira-kira bapaknya senang tidak? Marah, oh dia amin, gue sampai belum apa? Oh sangat kuat anakku. Sampai amin sombong. Nah, itu istilah wali dari mata. Kembali ke masalah Asyura. Tiba ala Adam Yaum Asyura, diturunkan maghfirah kepada Sayyidina Adam di hari Asyura. Makanya dikatakan pada malam hari ini salah satu anugerah yang dicurahkan oleh Allah SWT, maghfirahnya dan rahmatnya. Dan dianjurkan di malam ini kita memperbanyak amalan. Kita dianjurkan dalam malam ini memperbanyak amalan baik, dari bacaan Al-Quran, besok berpuasa, tausiah halal, memperluas belanjaan kepada keluarga dan sebagainya. Tapi tausiah rezeki ini bukan selalu dinantikan sebagai nominal uang. Oh harus punya duit dan apapun kebaikan yang kita berikan kepada keluarga kita, termasuk kebaikan atau rezeki yang namanya rezeki. Makanya ini ada satu pautnya sama. Sebetulnya kalau kita dari pertama sampai akhir itu masih ada sangkut pautnya. Ada yang sesuatu aham, sesuatu yang lebih penting, penting aham, penting. Alhamdulillah. Sesuatu ketika kita ini di hari Asyura kita memasuki tahun baru. Sekarang tahun 1446 Hijriah. Semakin maju tahun semakin dekat kepada hari kiamat. Semakin akhir zaman. Semakin panjang umur kita, semakin pendek umur kita, semakin dekat kita kepada kematian. Tapi yang kita benar kita tidak mikirkan diri sendiri. Apalagi di malam Asyura ini, malam yang penuh barokah, kita dianjurkan untuk beramal. Salah satu amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama, tapi tidak diutamakan oleh orang sebagian orang sekarang, apa? Ngaji, hadir majelis taklim. Kita lihat sama katanya Habib Bagir, Allah menterima betul hayati syarifah wa yashfi wa yu'afi. Habib Bagir malah tabina. Beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah di malam raya ini majelis taklim dalam seminggu, Senin ketemu Senin, pagi, siang, sore, malam, insya Allah tengah malam ono. Cuman yang menjadi pertanyaan, sing hadir ono bukan hadir. Alhamdulillah beberapa majelis, masya Allah, hadir di majelis A, majelis B, majelis C. Sing ketok ngomongnya ya padahal dua senjata di zaman sekarang menanggapi pembahasan kita di awal. Jadi malam-malam Asyura bisa kita jadikan sebagai momen karena ini tahun baru, semangat baru, niatan baru, termasuk yang dikatakan diutarakan oleh para ulama ketika memasuki bulan tahun Hijriah baru, tahun baru kita pasang niat. Ya Allah ini tahun baru, makanya doa akhir tahun, doa awal tahun, ya Allah semua kesalahanku di tahun lalu yang Engkau belum ampuni, sedangkan aku juga belum meminta ampun, ya Allah ampuni semuanya. Dan kedepannya aku minta kepadamu ya Allah untuk membantuku, untuk menolongku, untuk mendukungku menghadapi godaan setan dan hawa nafsu. Dan selain itu doa, ulama menganjurkan kita untuk memasang niat tajwid sebagaimana tahun baru,
niat baru, lembaran baru, dengan catatan, dengan harapan kita dibantu oleh Allah SWT, kita diberikan taufik dan hidayah untuk semangat dalam melaksanakannya. Salah satunya apa? Mengambil atau membekali diri kita dengan senjata, dua senjata paling tidak, dua senjata yang paling ampuh untuk menghadapi fitnah yang kita ceritakan di zaman sekarang. Senjata pertama, ilmu. Itu ketika katanya Habib Bakir, Masya Allah, majelis taklim akeh di mana, sing hadir Joko. Majelis taklim penting, lebih utama daripada majelis zikir. Bukan berarti majelis zikir tidak mulia, mulia. Alhamdulillah majelis zikir di malam raya ramai, alhamdulillah. Majelis maulid, Masya Allah, tabarakallah, meriah. Tapi majelis taklim, padahal majelis taklim lebih afdal daripada majelis zikir. Buktinya, mana buktinya? Kalau kita ceritakan subuh, gak usah, sudah mau azan. Al-Muhim, itu senjata pertama, ilmu. Membekali diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dan keluarga kita dan orang kita yang cintai dengan ilmu agama supaya mereka bisa menghadapi fitnah yang ada zaman sekarang. Yang kedua, doa kepada Allah SWT. Dan juga doa yang dipanjatkan di malam hari ini dikatakan oleh Sahih Imam Abdul Quds dan kitab yang sudah jauh seluruh, beliau mengatakan ini kebiasaan salaf ketika mengumpulkan keluarganya, ahbabnya dan di malam Asyura membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil dan Al-Maula wa ni'mal nasir 70 kali dan membaca doa yang kita bacakan tadi 7 kali dengan harapan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan sebagian ulama mengatakan bahwasanya insya Allah orang yang membaca doa tersebut dipanjangkan usianya sampai tahun depan. Sedangkan orang-orang yang sudah tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala mau tahun itu, mau berangkat tahun itu, lam yuwaffaq li qiraatihi, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa tersebut. Ini bukan hadis, tapi katanya ulama yang disebutkan Imam Abdul Hamid Quds. Dan juga yang terakhir yang perlu kita wanti-wanti, banyak di media sosial yang mengatasnamakan bagi Nabi SAW tentang fadilah hari-hari tertentu. Itu perlu kita waspadai, jangan gampang-gampang men-share atau menyebarluaskan sesuatu yang mengatasnamakan bagi Nabi SAW ketika kita tidak tahu sumbernya. Termasuk masalah malam Asyura tentang hari Asyura, banyak fadilah-fadilah, anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh ulama masalah ini, masalah itu dan lain sebagainya. Tapi Imam Abdul Hamid pun sendiri beliau mengatakan suatu malam yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan, tausiah akhirat dan lain sebagainya. Untuk mengenalkan diri kita, ada satu cerita terakhir kita tutup dengan cerita ini. Ada satu orang ini singkat cerita. Ada seseorang miskin datang kepada seorang raja pada malam Asyura.
pada hari Asyura, dari hari Asyura datang satu raja meminta sesuatu. Wahai raja, bihaqqi hadzal yaum, demi hari ini, demi kehormatan hari ini, demi keagungan hari ini, aku minta sama engkau, nyebutkan hajatnya, minta ini, minta ini, minta ini. Katanya rajanya, ya wes, nanti ayo duhur ya, duhur ke sini, duhur lagi, nanti asar datang, selanjutnya dah. Sudah dijadani, tapi kasarnya apa sehingga ceritanya dia pulang dalam keadaan sedih. Dia tidak punya apa-apa, dia ingin menafkahi keluarganya, dia ingin menghidupi keluarganya di hari Asyura dan sebagainya, tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari sang raja. Di tengah perjalanan dia ketemu seorang Nasoro, seorang yang non Muslim. Dilihat mukanya sedih, ditanya sama si non Muslim, kenapa? Iya Pak, saya ini tadi dari raja gini-gini, ceritakan. Kenapa? Sekarang jelaskan lebih detail. Apa keagungan hari ini? Oh, hari ini adalah hari yang agung menurut kita. Hari gini, ceritakan semua. Tersentuh hatinya si Nasoro ini. Sampai butuh apa? Butuh ini dikasih 10 kali lipat. Misalnya, anak butuh uang 100.000, dikasih 1 juta. Butuh beras 1 kilo, dikasih 10 kilo. Pokoknya tidak dilipat ganda. Sudah, senang dia pulang jazakallahu khair pulang. Pada malam harinya si raja mimpi dia disuruh dapat atas. Dia di atas ada suatu istana yang sangat megah di dalam surga, sangat megah dan sebagainya. Dikatakan ada suara yang mengatakan kepada dia, ini istana ini aslinya buat sampean. Kalau sampean ngasih orang yang minta sampean, tapi berhubung sampean tolak, ya sudah tidak jadi. Ini buat orang si fulan, Mas Waro. Baru dia kelekepan, datang ke Mas Waro. Mau gini maksa, big me, tolong anakku. Sampai nyai wong itu apa? Kayak gini, tak beli tak ganti double, tak lipat gandakan lagi 10 kali lipat lagi. Apa ini apa? Dari Rasul apa ini? Diceritakan gini. Nah, apa? Tidak mau sama sekali tidak makan anak cuma. Kok ente mendit kok anak suruh jual istana yang dijanjikan buat anak? Loh, masalahnya kan sampai non Muslim. Ini kan surga buat orang Muslim. Oh gitu. Dilepas atribut Rasulnya dilepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Intinya adalah malam ini malam yang penuh anugerah, malam yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala fata'arradu biha. Sebelumkan diri kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan upaya yang kira-kira diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk peduli dengan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakata ini kurang lebihnya bagi mohon maaf kalau ada kata yang kurang pantas dan sebagainya. Ada taksir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.